Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah saya masih bisa berjumpa dengan teman-teman di pagi hari ini masih bisa bangun pagi dan masih bisa bernafas. Alhamdulillah teman-teman. Dengan hati yang tenang, damai, bahagia merayakan hidup ini teman-teman. Di momen sekarang di sini. Jadi saya mau membahas teman-teman sebagai orang kelas bisa dikatakan kelas bawah teman-teman saya maksudnya nggak kaya secara materi, tapi insya Allah kaya secara hati teman-teman kita semua kaya secara hati. Nah ini saya mau ajak diskusi teman-teman diskusi satu arah sih ini saya ngomong teman-teman cuman dengerin. Jadi ini disclaimer dulu teman-teman saya nggak bermaksud menggurui ini hanya sharing teman-teman dari pengalaman saya sebagai basic saya pekerjaan saya itu buruh pabrik teman-teman dari tahun 2010 sampai 2023, jadi hampir 13 tahun saya bekerja di pabrik daerah Jabodetabek teman-teman Awalnya itu di kawasan Pulau Gadung terus kawasan Cikarang, kemudian Karawang Cuman seringnya daerah Cikarang teman-teman Cikarang, Jababeka. Karawang juga lumayan 2 tahun di situ saya. Jadi selama 13 tahun itu saya pindah-pindah teman-teman Jadi saya terjebak dalam lingkaran setan pabrik teman-teman jadi kalau nganggur pasti ada rezekinya tuh ujung-ujungnya ke pabrik lagi teman-teman kerja di pabrik lagi. Padahal sudah nyoba usaha, cuma tiap orang unik teman-teman beda-beda. Kalau semua orang berdagang, jualan, terus yang beli siapa gitu. Jadi tiap orang itu unik, beda-beda, nggak bisa kita paksakan teman-teman Kalau misalkan kita sudah sukses berjualan, berusaha berdagang, terus sampean maksa-maksain orang untuk ikut sampean nggak bisa. Soalnya tiap orang beda, unik. Ada yang memang cocoknya jadi pekerja, ada yang cocoknya jadi pengusaha. Seperti kata ini Haryanto sampean tahu Haryanto nggak teman-teman? Paranormal dari kampung saya Pati itu kan pernah bikin iklan klik rek spasi Haryanto nanti sampean akan saya beritahu cocoknya kerja di mana. Kan ada orang yang cocoknya kerja di air, ada yang cocoknya kerja di tanah gitu teman-teman, memang cocok-cocokan. Jadi tiap orang tuh unik nggak ada yang sama, berbeda-beda sesuai keunikannya masing-masing. Karena kita kotak-kotak sama pekerjaan, jadi seolah-olah tuh orang sama gitu. Walaupun kerjaannya sama tapi orangnya beda, unik teman-teman, nggak bisa sama. Misalnya sama-sama kerja jadi buruh pabrik, tapi orangnya punya pemikiran beda-beda ke minat yang beda-beda gitu. Walaupun kita sama-sama kerja jadi kuli pabrik gitu teman-teman. Nah itu disclaimer saya basicnya sebagai kuli pabrik, pekerja dan sekarang pun bekerja sebagai pekerja kuli pabrik di Jepang. Bedanya di negara yang lain Nah ini saya mau berbagi sudut pandang untuk teman-teman yang sama-sama seperti saya kuli pabrik. Job desk-nya. Kalau teman-teman yang sudah usaha terus penghasilannya pendapatannya bersih sebulan 50 juta sebulan ke atas nggak usah dengerin saya Ini untuk teman-teman yang
di Cikarang atau di Indonesia kerjanya kuli pabrik gaji UMR ya. UMR Cikarang berapa sih sekarang? 5.200.000 ya. Nah, terkadang kan realitanya di pabrik itu misalkan UMR sudah 5.200.000, kadang tuh pabrik ada aja yang nakal teman-teman yang nggak mengikuti peraturan. Oknum-oknum pabrik ya, saya ya terakhir ya kena ya, digajinya tuh nggak UMR teman-teman ya, tapi setengah dari UMR teman-teman, 2.500.000. Sekarang kita terus terang aja teman-teman ya, misalkan kalau gaji 5.200.000 sampean masih hidup sendiri di Cikarang, itu saja pas-pasan teman-teman ya, bayar kontrakan aja sebulan 500.000, belum makannya, belum jajannya kalau sendiri ya. Itu 5 juta habis sampai nggak bisa nabung teman-teman ya. Nah, bayangan dulu saya ya, zaman UMR 5.200.000, saya digaji setengahnya ya 2.500.000, dengan keadaan saya sama istri, ada anak. Anak saya kira-kira umur 4 tahunan, 3 tahunan teman-teman ya. Dan saya ngontrak rumah di situ ya. Bayangkan coba dengan gaji 2.500.000. Nah, kenapa kok saya menyarankan teman-teman bekerja di Jepang? Kenapa sih saya harus kerja di Jepang, Mas? Nah, ini ayo kita bahas bareng-bareng. Kenapa? Yang pertama ya, karena dengan gaji UMR kita ya sebagai kuli pabrik, ini saya ngomong ke teman-teman yang range umurnya 1 sampai 37 tahun temen ya. 38 tahun lah. Umurnya itu 18 sampai 38 tahun ya. Dengan basic kerjaan sebagai kuli pabrik ya teman-teman. Udah, nggak usah ngomong karyawan, saya bilang aja kuli pabrik ya. Terus yang kita kuli pabrik ya, kuli ya bawahan. Dengan gaji UMR di Indonesia ya. Terus yang di luar jobdesk itu yang nggak usah dengerin saya, sampai kan penghasilannya sudah lebih banyak ya, misalnya sebulan dapat 30 juta bersih, 50 juta, ya nggak usah dengerin saya, sampean dengerin Bob Sadino apa, apa dengerin ini siapa itu, si aduh lupa saya yang bikin itu loh teman-teman, Lipo Cikarang kan ada tuh, siapa sih namanya, lupa saya. Sampean dengerin orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu ya. Jangan dengerin saya ya teman-teman. Ini saya mau berbagi ke teman-teman yang misalkan memang minatnya kerja, kerja, dan kerja ya, seperti kata Pak Jokowi ya. Tidak ada pilihan lain ya, karena kita suka ya dengan bekerja. Sebagai pekerja mungkin lebih teratur, nggak harus mikirin apa resiko-resiko, harus ngatur orang ini kini. Kalau sampean entrepreneur kan harus ngatur orang, gaji karyawan, nggak gitu ya. Nah ini kita lebih simpel aja kerja, apa yang diinstruksikan udah dikerjakan itu aja. Nah, pertama teman-teman tadi ya kan, gaji UMR di Indonesia ya untuk kuli pabrik ya seperti kita, itu gaji 5.200.000 saja yang paling besar di Cikarang kan ya, gaji UMR di Indonesia. Itu aja kalau kita hidup sendiri di Cikarang itu masih pas-pasan teman-teman ya. Buat makan, buat nabung itu susah ya teman-teman, susah. Apalagi kalau sampean sudah punya anak, punya istri, untuk nabung itu susah. Bayangkan sampean single, kerja di Cikarang ya, gaji segitu. Kalau sampean nggak irit ya, sampean nggak nikah-nikah ya, nggak rapi-rapi. Karena apa? Modal untuk nikah mahal teman-teman. Kalau sampean ada acara ya, bikin teratak, bikin panggung di kampung ya lumayan, seenggak-enggaknya sampean keluar 50 juta lah. Kecuali sampean cuma ijab kabul doang ya, paling nggak banyak. Bikin tumpengan aja, nasi tumpengan ya, itu
Ya nggak harus sampai puluhan juta teman-teman ya. Cuma real life-nya ya, realitanya itu dengan gaji segitu kurang gitu teman-teman. Makanya kenapa kita ya mending kerja di Jepang aja. Sebabnya ya karena kalau di Jepang memang potongannya besar sebesar UMR kita di Cikarang ya. 5-6 juta sebulan. Cuma setelah dipotong itu kita masih bisa, setelah dipotong itu ya pajak dan lain-lain, terus dipotong kita makan dan jajan ya, gaya hidup sederhana ya, masih bisa makan enak itu ya. Itu kita masih bisa nabung minimal 10 juta teman-teman. 10 juta rupiah. Lu 10 juta rupiah itu kan gaji manajer, gaji kotor ya, manajer di Indonesia loh teman, di pabrik-pabrik. Kalau sampean lihat iklan di Rerakun, LinkedIn ya, itu gaji manajer yang awal-awal ya sekitar 8 juta. Itu aja masih kotor teman-teman ya. Belum nanti biaya ke psikolog ya karena stres sama kerjaan kan gitu. Ya pertama ya, kenapa harus kerja di Jepang? Karena gaji di Indonesia teman-teman, mohon maaf untuk yang UMR sebagai kuli pabrik itu jujur saja tidak cukup ya untuk memenuhi ya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, cuma untuk menabung itu sangat sulit teman-teman ya. Jujur saja sangat sulit. Beda kalau di Jepang kita masih bisa menabung teman-teman ya. Kalau kita hidupnya sesuai kebutuhan ya, makan ya sesuai kebutuhan, nggak usah muluk-muluk. Itu aja masih bisa makan enak ya. Dengan catatan kita masak sendiri ya. Kalau kita makan enaknya jajan di kombini ya sampai habis banyak ya. Itu teman-teman yang pertama, karena gaji ya UMR di Indonesia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk menabung itu susah. Kemudian yang kedua teman-teman ya, kenapa kok harus kerja ke Jepang? Yang kedua karena sampean tahu sendiri ya, di Indonesia sekarang mohon maaf ya, politiknya itu, pemerintahannya semakin kesini kok semakin gimana gitu. Jadi nggak stabil gitu teman-teman ya. Berubah-ubah gitu, jadi kerjaan tuh nggak tentu gitu teman-teman ya. Semakin sini semakin sulit mencari pekerjaan. Apalagi dengan minimal umur kerja di Indonesia teman-teman ya, maksimal umur kan kita kerja di Indonesia sebagai kuli pabrik itu kan umur 22-23 teman-teman. Sampean kalau cewek ya umur 24-25 ke atas, cowok itu sudah susah nyari kerja. Makanya umur pensiun kita di Indonesia sebagai kuli pabrik ya umur 22-23, udah 25 udah pensiun sampean. Udah susah nyari kerja ya untuk pabrik-pabrik yang bonafit. Paling nanti dapat ya paling ujungnya pabrik-pabrik yang itu ya yang nggak ngikutin UMR. Kadang ya ada yang bayar cuman sebulan 1.800.000 ya ada teman-teman ya, raja tega pokoknya. Mau bisa makan apa enggak urusan, sampean kalau mau ya udah ambil kerjaan, kalau nggak mau ya masih banyak yang nganggur yang antri gitu teman-teman, raja tega. Nah kalau di Jepang stabil teman-teman ya, karena politik pemerintahnya juga stabil ya, jarang yang ada korupsi ya. Kalau misalkan dia ketahuan korupsi ya langsung tahu diri gitu teman-teman, bunuh diri ya. Nggak kayak di sini korupsi ya masih bisa leha-leha di penjara, masih bisa makan enak, masih bisa jalan-jalan ke Bali nonton tenis ya, tenis meja. Di sini ya enggak teman-teman, tahu diri orangnya bunuh diri. Makanya meskipun kita potongan pajak besar, tapi kehidupan di sini teratur teman-teman ya, tenang gitu.
fasilitas tuh enak ada semua ya, taman ada, untuk olahraga ada, tenang sunyi damai gitu teman-teman. Serba praktis, kontrakan juga nyaman ya, sudah ada AC, sudah ada semua peralatan untuk masak, jadi sampean nggak usah khawatir kalau nanti ke Jepang cuman modal badan sama baju doang, nggak usah khawatir. Oh ya, sama Indomie ya, jangan lupa sekoper sampean isi Indomie ya, sebulan pertama wajib sampean bawa Indomie untuk mengirit teman-teman ya, soalnya kan bulan pertama sampean belum gajian. Nah, nanti kalau sudah gajian terserah sampean mau makan enak, masak sendiri, jangan jajan di kombini. Jadi itu ya teman-teman, alasan kedua adalah situasi negara kita yang semakin kesini itu nggak jelas, dan situasi kehidupan yang mohon maaf ya nggak teratur ya, serba berantakan ya. Sampai kalau duduk di mana tuh pasti ada aja sampah ya, mohon maaf ya, emang itu realitanya. Kalau di Jepang sampah itu nggak ada teman-teman ya. Sampai saya ya, saking saya tuh nggak enaknya ya karena bersih ya, saya mau buang sampah tuh nggak enak teman-teman ya. Nggak enak karena mengotori lingkungan yang sudah bersih ini, saya nggak mau yang jadinya tuh mungkin karena semua orang kompak bersih, jadi orang mau buang sampah tuh segen gitu teman-teman. Meskipun nggak dikasih larangan nanti kalau buang sampah didenda 500 juta, nggak ada larangan itu ya. Karena lihat lingkungannya bersih semua gitu, kita mau mengotori kehidupan ini tuh jadinya senggan, sungkan gitu teman-teman ya, nggak enak. Kalau kita kompak enak gitu ya, jadi sudah diberi kesadaran dari kecil di Jepang, makanya teratur bersih gitu teman-teman. Nah itu yang kedua, karena lingkungan yang bersih, yang nyaman, teratur, sistem pemerintahnya itu stabil, politiknya stabil teman-teman ya. Jadi ya kita nggak takut gitu nggak dapat kerja. Di sini lowongan kerja banyak teman-teman ya. TSK aja ribuan teman-teman. Sampean tinggal milih ya. TSK yang gratis. Pekerjaannya ada banyak. Sampean tinggal milih gitu. Mau di tempat yang banyak salju atau tempat yang nggak ada salju, sampean tinggal milih. Kalau sampean seneng sama salju kuat dingin ya monggo cari di Hokkaido. Kalau sampean suka pantai hangat nggak ada salju, nggak kuat dingin ya di Chiba, sini tempat saya, daerah pesisir dekat laut. Itu hangat ya, nggak ada salju. Itu teman-teman yang kedua ya. Jadi lingkungan negara yang stabil ya, politiknya stabil, dan pekerjaannya banyak ya gitu, lowongan kerja banyak, kehidupan tenang damai, itu nomor 2 teman-teman ya. Kenapa harus kerja di Jepang? Terus yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga itu yaitu sampean masih bisa bekerja di sini ya, meskipun umur sampean 40 tahun. Jadi untuk visa Tokuteki no Mandiri dibuka dari umur 18 sampai 40 tahun. Nah, teman saya ada yang umurnya 40 tahun teman-teman ya, kerja di sini. Jadi nggak kayak di Indonesia teman-teman ya, kerja jadi kuli pabrik. Umur 23 maksimal ya teman-teman. 24 25 itu udah susah nyari kerja. Lah kalau di sini di Jepang umur pensiunnya 60 tahun. Ya benar 60 tahun sampai 60 tahun, sampai sampean umur 59 tahun tuh masih bisa kerja. Banyak nenek-nenek ya di tempat saya bekerja itu masih kerja teman-teman. Udah nenek-nenek itu umurnya. Karena ya untuk membayar mencukupi bayar potongan-potongan pajak itu loh teman-teman, pensiun kan nanti kalau sudah dia umur 60 tahun kan jadinya nggak usah kerja gitu, jadi dibalikin lagi uang yang dipotong itu ya sama pemerintah tiap bulannya, nanti cairnya 2 bulan sekali itu nenking ya uang pensiun. Lah kita kalau BPJS tenaga kerjaan dipotong ya, cuman kadang
Mau nyairin susah itu teman-teman, dipersulit ya kalau di Indonesia. Kalau di Jepang nggak tahu teman-teman ya harusnya dipermudah ya. Setahu saya bisa kalau kita sesuai ya, tertib ya, rajin bayar apa tagihan-tagihan pensiun itu ya. Tapi kalau kita sudah bekerja di perusahaan ya otomatis sudah motong gaji teman-teman, nggak usah bayar-bayar secara personal. Paling kalau kita bayar secara personal itu pas kita datang di Jepang kan belum kerja tuh, nunggu kerja. Nah pas mau menunggu kerja itu kan sampean kena uang pajak tuh. Nah sampean bayarnya sendiri, soalnya kan sampean belum mulai kerja di perusahaan. Soalnya saya datangnya tuh pertengahan Maret teman-teman ya. Terus saya mulai kerja 1 April ya. Dari pertengahan Maret sampai 1 April itu sampean bayar personal ya, bayar sendiri tagihan pensiunnya. Ya bayarnya lewat Kombini, nanti sampean dikirimin surat tagihan, kwitansinya nanti bayar di Kombini, mau di Ministop, Lawson juga bisa. Semua Kombini bisa, 7-Eleven bisa, Family Mart, New Days ya. Terus apa lagi? Pokoknya banyak lah ya. Lawson gitu. Jadi usia pensiun Jepang tuh bener-bener ya 60 tahun ya, bener 60 tahun, 59 tahun masih bisa kerja di sini. Tapi kalau untuk Tokyo Gino maksimal 40 tahun. Kalau sampean mau ikut visa kerja ya Tokyo Gino itu maksimal 40 tahun masih bisa kerja. Itu ketiga ya, usia pensiun di Jepang itu kalau Tokyo Gino sampai 40 tahun, beda sama di Indonesia ya. Sampai 25 tahun udah nyari kerja susah gitu, lulus SMA, STM nyari kerja susah ya. Sampai harus bayar calo ya. Bayar 8 juta, 10 juta, tahu-taunya sampean kerjanya di PT yang nggak jelas ya, bayarannya harian. Tapi sudah kadung bayar, sudah terlanjur bayar ya udah nggak bisa balik. Ya itu teman-teman ya, saya tuh resah sama sistem kerja di Indonesia ya, dengan lapangan pekerjaan yang nggak semakin dikit ya, semakin banyak pengangguran ya, generasi-generasi muda nganggur. Ya bahayanya kalau pengangguran ya, kita nggak gerak, badan jadi nggak sehat, psikologi pun jadi nggak sehat ya. Mana sampai udah nganggur diomongin tetangga ya, kuwi kok anaknya kok ora kerja-kerja Bu. Iya lagi prei Mas, prei kok tahunan. Omongan tetangga kan ada aja teman-teman ya. Sampean kalau nggak sabar ya akhirnya terbawa emosi ya, malah sampean stres sendiri ya. Kalau yang nggak kuat ya akhirnya ya mungkin banyak yang pada bunuh diri ya, ada banyak teman-teman. Itu ya bagaimana dari sesuatu yang sederhana ya, berawal dari kita nganggur tuh bisa merembet kemana-mana teman-teman ya. Jadi bisa merusak generasi masa depan gitu teman-teman. Ya itu teman-teman, yang ketiga, usia kerja di Jepang itu relatif panjang. Kalau Tokyo Gino bisa sampai 40 tahun, sampean masih bisa kerja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita bisa belajar tangguh teman-teman ya, mandiri. Karena kan di Jepang kita sendiri teman-teman ya. Dan sebagai minoritas ya, karena orang asing jadi sebagai minoritas, mayoritas kan orang Jepang asli di sini. Karena kita sebagai minoritas ya kita belajar hidup secara tangguh ya, mandiri sendiri, tidak tergantung sama orang lain, tidak tergantung sama apapun itu. Jadi kita bisa hidup bebas, merdeka teman-teman ya. Namun ada dua sisi koin ya. Jadi ini seperti mata pisau teman-teman ya, dimana kalau kita bisa menggunakannya dengan baik ya kita bisa hidup bebas, tapi ya ke arah positif gitu teman-teman ya. Jadi ya kita bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri. Terus kalau kita misalkan bebas tapi ke arahnya negatif ya kita akan merusak diri sendiri teman-teman ya, dengan konsekuensi ya
yang sampean lakukan itu semua kan di hidup ini sebab akibat. Nah, ketika kita sendiri ya, itu kan kita bisa lebih mengenali diri ya, lebih baik lagi. Ketika kita sendiri hening ya, di situ akan muncul inspirasi. Oh, sebenarnya saya tuh minatnya kemana gitu. Akhirnya dengan itu kita bisa mulai fokus nih. Karena ketika sendiri kan tidak ada gangguan teman-teman ya. Kalau sampai memang sendiri di Jepang nggak ngikut orang ke sana, ikut orang ke sini seperti air di daun talas ya, harus punya pendirian. Ketika sudah dapat inspirasi, oh saya minat di sini, sudah kerjakan itu teman-teman ya, fokus ya. Dengan kesendirian, akhirnya kan banyak waktu, banyak kesempatan, apalagi suasana di Jepang tenang, nyaman ya, sepi. Untuk belajar, untuk latihan itu enak teman-teman ya. Jadi tidak terganggu ya oleh orang lain ataupun teman-teman sampean yang ngajak nongkrong-nongkrong, ngajak kemana gitu ya. Sampean juga bebas ya, tidak jadi jadi nggak enakan loh. Sampean kalau sama orang banyak kan pasti nggak enak, nanti nggak enak ini, nggak enak ini. Kalau sendiri kan enak, sampean mau ngapain aja terserah ya. Sak karepku kan ngono. Nah, setelah itu sampean bisa fokus nih mau ngapain. Misalkan di Jepang saya mau memperdalam bahasa Jepang saya. Ya udah sampean belajar bahasa Jepang yang rajin. Oh, selama di Jepang nanti karena kalau Tokyo Gino rata-rata 5 tahun teman-teman ya. Tiap tahun tuh pasti diperpanjang kontraknya. Tinggal sampean mau apa enggak, udah gitu. Enak kan? Kalau kalau di Indonesia sampean mau memperpanjang kontrak kan sampean harus muji-muji atasan sampean, harus deketin atasan sampean. Bahkan sering kali itu kalau memperpanjang kontrak harus memberikan sejumlah uang ya, supaya sampean nanti diperpanjang. Entah itu sampean traktir atasan sampean atau ngasih hadiah apa gitu, handphone apa motor ya dulu. Kalau mau diperpanjang atau diangkat karyawan tetap. Nah, di sini enggak. Kalau sampean mau ya pasti diperpanjang terus sampai 5 tahun. Nanti 5 tahun sudah selesai, sampean ditawarin mau masih kerja di sini enggak. Kalau mau masih kerja ya kerja, enggak ada batasan kontrak sampai sampean nanti pensiun. Loh, kurang enak apa coba di sini teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi enaknya itu yaitu tidak ada batasan waktu kontrak di sini sebenarnya ya. Realitanya memang seperti itu. Soalnya senior saya yang orang Vietnam ya itu di kerja itu dia nggak ada kontrak-kontrakan ya, semaunya dia selamanya sampai dia pensiun gitu. Nah itu ya, karena dengan kita tinggal ya di negara yang 4 musim, kan musim di sini keras teman-teman ya. Musim dingin tuh dingin ya, musim panas ya, kalau musim panas ya masih biasa ya, masih panasan Indonesia untuk masih panasan di Cikarang sama Kerawang ya, saestu ya. Nah, kalau musim dingin ya, mana udah dingin ya, terus sampean sendiri sepi, nah itu sampean perlu kesendirian itu ya, nanti supaya sampean bisa ketemu teman sejati ya, teman sejati kita semua yang ada di dalam diri. Yang dia itu selalu ada tapi kita tuh nggak pernah sadar ya, padahal tuh dia ada selalu di dalam diri, dimanapun kita berada, di kapanpun, di momen apapun dia selalu ada. Saat kita ketemu sama dia, kita selalu bahagia ya, karena dia yang maha membahagiakan ya, dia yang maha welas asih, dia yang maha kaya, yang maha pengasih dan penyayang. Itu kalau sampean tidak dalam kondisi sendiri, benar-benar sendiri ya, sampean tidak akan bisa pernah bertemu dengan teman sejati sampean ya. Kalau sampean selalu nongkrong sama orang gini-gini ya, terus selalu pokoknya nggak pernah hening gitu ya, selalu terdistraksi entah itu dengan dunia maya, dunia nyata ya, scroll gadget, jadi nggak pernah sempatkan waktu sendiri ya, tenang sendiri, diam, hening. Ya, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, itu yang nomor 4 teman-teman ya. Jadi kita bisa belajar sendiri ya, memeluk kesendirian, belajar menjadi minoritas yang tangguh dan menyadari ya,
siapa diri kita yang sebenarnya. Iya. Terus nomor 5 teman-teman ya. Nomor 5 itu kenapa kok kita harus kerja ke Jepang sih Mas? Ini nomor 5 ya, sabar. Nomor 5, kerja di Jepang itu nggak perlu ijazah teman-teman. Bayangin, kita sudah belajar ya dari SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah ya. Cuman supaya dapat ijazah teman-teman. Supaya apa? Bisa kerja. Tapi ketika sudah lulus sekolah ya, dapat ijazah, nyari kerja susahnya bukan main. Sangat sulit karena lowongan pekerjaannya juga sedikit ya. Ada misalkan lowongan kerja tapi butuhnya S1 sementara sampean tidak ada ijazah S1. Nah, kalau di Jepang tidak perlu pakai ijazah untuk kerja sebagai ini ya, misalkan sampean magang atau Tokutegino ya, atau visa engineering bahkan. Itu yang kita butuhkan cuma sertifikat bahasa dan sertifikat skill ya kalau di visa kerja Tokutegino sampean butuh itu sertifikat JFT Basic A2 sudah itu nggak usah susah-susah JLPTN 4 cukup sampean lulus sertifikat JFT Basic A2 dan kalau di pengolahan makan ya sampean ambil sertifikat SSW ya pengolahan makanan. Sudah 2 sertifikat itu aja, nggak perlu sekolah susah-susah sampean SD, SMP, SMA ya. Nggak ditanya ijazah sekolah teman-teman. Kalau sampean bekerja di visa kerja Tokutegino Mandiri, itu yang ditanya ya 2 itu. Ada nggak sertifikat JFT basicnya sama SSW-nya? Kalau ada ya udah langsung apply gitu. Lebih nanti yang ditanya pengalaman kerjanya itu malah lebih diutamakan gitu. Misalkan sampean nggak ada ijazah ya, nggak sekolah tapi pernah kerja di pabrik apa, pernah kerja di mana gitu. Dan sampean punya sertifikat ini ya, JFT Basic sama SSW, itu sudah bisa kerja di sini, nggak usah sekolah-sekolah lama-lama yang pakai ijazah, sementara sudah lulus ijazahnya nggak kepake ya. Kalau di Indonesia ya susah karena nyari kerjanya. Seperti itu. Nah itu ya nomor 5 nggak perlu pakai ijazah teman-teman ya. Sampai nggak punya ijazah pun bisa, yang penting ada sertifikat JFT Basic sama sertifikat SSW sudah itu. Kemudian yang nomor 6 teman-teman ya, kerja di Jepang nggak perlu uang jaminan teman-teman. Sampean kalau tahu ya, dulu saya sempat kepikiran kerja di Australia teman-teman ya. Ya lumayan lah, saya bahasa Inggris ngerti ya, pasif ya, orang boleh ngomong apa saya ngerti, cuman ya ngomongnya plegak-pleguk saya. Mister, walking is good Mister ya. Jalan-jalan itu enak ya, Mister. Kayak gitu. Jadi sempat kepikiran dulu mau kerja di Australia karena di TikTok kan berseliweran ya. Reels atau Reels mah Instagram ya. Pokoknya di TikTok ada aja yang ini ya. Dulu ya pas saya main TikTok, sekarang enggak. Dulu kan ikutan apa TikTok reseller gitu teman-teman ya, yang bisa dapat penghasilan dari TikTok. Dulu sering tuh kerja di Australia enak, sehari gajian 9 juta. Wow lah, kok iso gitu. Saya jadi ingin dulu, jadi kepengen 9 juta kalau sebulan 30 ya gajian 270 juta teman-teman, hampir 300 juta, ngalahi gajine manajer malah ya. Nah terus saya cek ya, itu kalau di Australia harus ada uang jaminan teman-teman di rekening minimal 50 juta. Terus juga ada batas maksimal umur kalau nggak salah itu maksimal 30 tahun apa berapa gitu. Sementara waktu itu saya sudah 37 tahun teman-teman. Saya ke Jepang 37 tahun, umur 37. Terus uang jaminan 50 juta dan sudah terkendala sama umur ya udah nggak bisa. Meskipun umur saya bisa, tapi saya mikir-mikir 50 juta nggak ada saya uang segitu ya. Mau kerja di Amerika juga harus ada uang jaminan berapa gitu, lupa saya. Di Amerika kan besar teman-teman ya bayarannya. Akhirnya saya
ketemu di Jepang. Di Jepang kita nggak pakai uang jaminan dulu, nggak pakai uang jaminan teman-teman. Dulu saya pas di kampung yang nggak tahu kayaknya dibohongin ya sama pokoknya ada petugas di pegawai tenaga kerjaan teman-teman ya di kampung saya ngasih tahu, wah kalau di Jepang mah harus ada jaminannya rumah tanah loh. Saya akhirnya mengurungkan niat ya mau ke Jepang teman-teman. Nah itu teman-teman ya pentingnya kita mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita berangkat, yaitu akhirnya saya cari tahu kalau kerja di Jepang gimana. Dan ternyata bisa toko Tegino Mandiri nggak harus ada jaminan uang berapa gitu. Kalau secara mandiri teman-teman ya nanti kita alurnya itu ya kita lulus sertifikat JFT Basic A2 ya, lulus tes bahasanya JFT Basic A2 dan SSW. Sudah lulus kita nyari TSK yang banyak ya, posting loker ya di Facebook, di LinkedIn. Biasanya perwakilan TSK ya. Nah kita hubungin aja nanti pakai sertifikat, 2 sertifikat itu kita langsung diarahkan untuk mengikuti interview ya 2 kali. Interview lolos nanti kita MCU sendiri teman-teman ya. Nah itu biaya kita dari tes JFT sampai saya kelar ngurus visa nggak nyampe 3 juta teman-teman, 2.600.000. Kan murah teman-teman ya. Nggak harus jaminan banyak. 2.600.000 sampean kerja serabutan juga dapat teman-teman. Yang penting ada kemauan, tekad ya, dan keyakinan. Itu teman-teman ya, kalau di Jepang nggak ada uang jaminan. Tapi kan yang LPK bayar mas, ada harus bayar 25 juta. Itu kan jaminan juga. Ya salah sampean kenapa mau ditipu sama LPK. Dengan istilah-istilah uang sokai kan cuma ngenalin doang itu teman-teman. Kayak saya ngenalin, ini ada lowongan di sini, sampean ikut aja nanti kalau lulus sampean bayar ke saya 25 juta. Ya enak banget saya kalau kayak gitu. Makanya kalau mau misalkan sampean LPK ya belajar aja, kalau saran saya belajar aja. Nanti kalau sudah bisa belajarnya, sampean tes sendiri aja udah. SSW, JFT Basic A2. Kalau sudah lulus cari sendiri di Facebook banyak kok, LinkedIn. Sampean masuk aja komunitas Jepang itu kan banyak. Kalau enggak gabung di Telegram yang saya share ya, linknya di deskripsi itu, yang kalau sampean lihat di playlist kan ada tutorial bekerja ke Jepang gratis secara mandiri. Nah itu klik aja Telegramnya, tanya-tanya di situ. Jadi ya itu pentingnya kita banyak informasi ya, cari informasi sebanyak-banyaknya supaya kita nggak ketipu, nggak tersesat jauh gitu loh. Lumayan puluhan juta, 25 juta lumayan sampean buat modal nikah teman-teman ya. Harusnya sampean sebelum ke Jepang udah bisa nikah ya, ngerasain malam pertama malah kalau bayar malah sampean nggak bisa ngerasain malam pertama, malah harus bayar hutang. Sampeannya kerja di Jepang harus bayar hutang, malah bukannya bisa nabung malah. Gitu teman-teman ya. Itu yang nomor 6 teman-teman ya, nggak perlu uang jaminan. Terus yang terakhir ya nomor 7 teman-teman ya. Karena kehidupan di Jepang teratur, bersih, bahkan untuk buang sampah pun harus sangat ribet ya, karena teratur ya, harus sampah ini jamnya, harinya buangnya ini beda-beda, terus cara buangnya juga harus bersih. Sampean tidak akan menemukan ya orang-orang bakar-bakar sampah sore-sore ya depan kontrakan, tuh nggak ada. Di sini tuh sudah ada tempat khusus ya untuk mendaur ulang sampah. Mau itu sampah yang bisa dibakar maupun yang nggak bisa dibakar, elektronik ataupun sampah alam ya, kayak kayu daun itu buangnya sampai nggak asal langsung bakar aja ini nanti sore-sore ya, nanti asapnya ganggu tetangga sebelah, itu nggak ada ya. Itu kan adanya di Indonesia teman-teman. Di sini nggak, jadi sampah di rapi gitu, tertib ya. Sampean lihat aja video saya tentang sampah ya, itu ada caranya tuh khusus ya. Buang sampah baju ya khusus,
Ya sampean lipat-lipat dulu rapi, nanti di plastik nanti ada yang ngambil petugasnya. Jadi memang sampah di sini sangat-sangat teratur, teman-teman. Jadi lingkungan bersih, udara bersih, teman-teman ya. Sampean bisa hidup lebih lama di sini ya. Kesehatan pun lebih terjaga. Umur sampean bisa lebih panjang karena di sini jarang orang naik mobil ya. Kalau paling banter tuh naik sepeda. Sepeda tuh udah paling banter. Mobil motor jarang. Bahkan orang Jepangnya sendiri malah kebanyakan jalan kaki, teman-teman. Nanti sampean jadi terinfluence ya, terpengaruh sama budaya orang Jepang jalan kaki. Akhirnya sampean jalan kaki, akhirnya apa? Sampean lebih sehat gitu, lebih tangguh gitu. Rahasia umur panjang kan kaki yang kuat, teman-teman ya. Kaki sampean kuat loh. Sampean kok sering jalan kaki, kaki kuat kan umur sampean jadi lebih panjang gitu. Logikanya seperti itu. Nah, itu dia teman-teman ya. Karena nomor 7 ya, umur kita bisa lebih panjang dan lebih sehat ya. Ya memang takdir tidak ada yang tahu, tapi minimal secara fisik kita lebih sehat secara fisik dan umur lebih panjang gitu. Karena kakinya kuat, sering jalan kaki, udara bersih gitu ya. Terus tenang, stres ya, nggak ada suara berisik, suara karaokean ya, orang-orang tetangga misalkan yang sering karaokean malam-malam terus nyetel musik jedak jeduk. Dulu saya di kontrakan di Cikarang sering gitu ya. Pagi-pagi baru pagi-pagi udah jedak jeduk ya dangdutan. Belum nanti yang karaokean malam-malam ya di taman tuh depan danau. Wah, udah itu nggak bisa tidur teman-teman. Pokoknya tenang di sini ya, sampai mau mencari ketenangan, kedamaian, yuk monggo ke sini teman-teman ya. Kerja di Jepang, udah mah tenang, damai, sampai bisa nabung untuk nanti misalkan sampean mau nikah atau nanti mau bangun kontrakan, kos-kosan di Indonesia ya, sampean kerja di sini. Itu teman-teman ya. 7 alasan kenapa kok kita ya sebagai kuli pabrik itu mending kerja aja ya nguli di Jepang gitu. Kenapa? Jadi 7 alasan kenapa harus kerja ke Jepang ya. Tanda kutip ya untuk teman-teman yang kayak saya yang sebagai kuli pabrik ya. Orang yang sudah pengusaha, sudah punya omset jutaan rupiah, puluhan juta ya, dengerin Bapak Bob Sadino saja ya, sama Bapak Tamrin atau Bapak siapa lagi itu yang pengusaha-pengusaha kaya ya, gitu teman-teman ya. Itu saja teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu. Oh ya, ini ya hanya sharing-sharing saja ya, saya sebagai kuli pabrik teman-teman ya, sharing kepada teman-teman yang sesama kuli pabrik. Yang misalnya di Indonesia sudah stuck ya, sudah aduh nggak tahu ini udah ya wis urip ngene-ngene wae nggak ada perubahan. Ya kalau sampean belum sampai 40 tahun, masih umuran 37, 38, 39, monggo belajar bahasa Jepang teman-teman ya. Nanti bisa ikut tes JFT Basic sama SSW pengelolaan makanan. Nanti sampean bisa apply di sini. Soalnya di sini nanti ada kedatangan lagi 11 orang lagi, orang baru lagi teman-teman. Banyak sini udah 5 gelombang berarti teman-teman ya. Saya gelombang pertama. Jadi itu masih banyak kesempatan teman-teman ya, loker tuh masih banyak di sini. Udah nggak usah khawatir. Apalagi sampai masih umur 20-an, udah kesempatan masih besar ya. Jadi jangan patah semangat, harus yakin ya. Ya kita rubah kebiasaan kita yang biasanya leha-leha ya, biasain sehari selalu belajar gitu ya. Kalau kita misalkan ngerjakan sesuatu yang itu aja tapi berharap ada perubahan yang besar ya jangan berharap seperti itu ya, itu namanya mimpi teman-teman ya. Ya kita harus ada perubahan, yang awalnya cuma leha-leha ya kita berubah, bangun lebih awal, belajar gitu ya. Memang harus berubah. Jadi jangan berharap ada hasil yang lebih ya dari melakukan sesuatu yang sama gitu ya. Kita harus beda tindakan kita ya, jangan sama terus, harus ada perubahan seperti itu. Ya itu teman-teman ya, semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu, hidupnya adem,
Ayam tentrem gemah ripah lo jinawi. Amin.